Assalamualaikum anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan pelajaran tematik hari ini. Bunda punya pantun loh buat kalian. Buah ceri baru dipetik, cakep. Dimakan bareng buah persik, cakep. Ketemu lagi di pelajaran tematik. Makin hari makin asyik. Hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca materi tentang makna dan contoh hak dan kewajiban, mencari tahu interaksi sosial, menuliskan macam tanggung jawab sebagai warga dan manfaat melaksanakan tanggung jawab tersebut, membaca pantun dan menentukan sampiran dan isinya. Isinya terdiri dari beberapa jenis pantun, yaitu pantun nasihat. Contoh dari pantun nasihat adalah naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Yang kedua adalah pantun jenaka. Limau purut di tepi rawa, buah dipetik sebelum masak, sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Yang ketiga adalah teka-teki. Contoh pantun teka-teki adalah makan nasi uduk waktu pagi, ditambah kerupuk lezat rasanya. Hewan ini bertanduk di kaki. Cobalah tebak siapakah dia? Yang tahu jawabannya langsung WA Bunda ya. Tadi ada pantun yang kalau ingin jadi juara, belajarlah setiap hari. Belajar adalah kewajiban kita sebagai pelajar, sedangkan hak kita sebagai pelajar adalah mendapatkan pengajaran dari Yanda dan Bunda Guru yang ada di sekolah. Berikut ini ada beberapa contoh hak dan kewajiban. Kita akan pisahkan bersama-sama mana yang kategori hak dan mana yang kategori kewajiban. Yang pertama, mendapatkan tempat tidur yang layak di rumah, itu contoh hak kita di rumah. Merapikan tempat tidur adalah kewajiban. Mendapatkan makan dan minum di rumah adalah hak. Patuh terhadap kedua orang tua adalah kewajiban. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, itu juga adalah kewajiban. Patuh terhadap guru juga kewajiban. Melaksanakan tugas piket kebersihan sekolah yang ada di kelas adalah kewajiban. Mendapatkan ruang belajar yang bersih dan nyaman, itu hak kita sebagai pelajar. Membuang sampah di tempat sampah, itu kewajiban kita. Dan yang terakhir, tertib berlalu lintas di jalan raya, itu adalah kewajiban. Tadi adalah kelompok hak dan kewajiban yang ada di buku paket kalian halaman 108. Ini adalah beberapa gambar tentang hak dan kewajiban yang ada di buku paket halaman 109. Coba kalian kelompokkan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Tugas kalian adalah mengamati gambar yang ada di halaman 109, kelompokkan mana yang hak dan kewajiban, terus tuliskan pada kolom yang ada di halaman 110. Jadi kalian kerjakannya di halaman 110 yang bagian atas. Ini adalah tabel yang ada di halaman 110. Cara mengerjakannya Bunda berikan contoh ya. Tadi ada 6 gambar. Kalian masih ingat nggak gambar yang tadi? Bunda akan kasih contoh di gambar ketiga. Itu anak membuang sampah.
di tempat sampah. Kelompok apakah itu? Apakah itu hak atau kewajiban? Kita checklist di bagian kewajiban. Penjelasannya, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah adalah kewajiban kita. Gitu ya penjelasannya ya. Jangan penjelasannya sama dengan kata-kata gambar. Oke? Semangat! Kalau kalian mengalami kesulitan, langsung tanyakan pada guru. Tadi salah satu kewajiban kita sebagai anggota masyarakat yang pasti ikut berperan dalam kegiatan bermasyarakat. Misalnya gotong royong. Nah, pada saat gotong royong ini terjadi interaksi sosial. Pernah kita belajari sebelumnya bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misalnya, gotong royong. Jenis interaksi sosial ini terdiri dari dua. Yang pertama secara langsung, ini tatap muka, jadi bertemu. Orangnya tuh bertemu secara langsung, bertatap muka. Dan ada yang tidak langsung, ini melalui telepon atau surat. Bisa dari telepon handphone atau pesan yang ada di WhatsApp, yang ada di Telegram dan sebagainya. Interaksi sosial bisa bersifat positif, yaitu mendatangkan kerjasama yang baik atau menguntungkan kita, menguntungkan kedua belah pihak. Dan ada yang bersifat negatif kalau itu mengarah ke pertentangan atau perselisihan. Dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial bisa terjadi di berbagai bidang, misalnya di bidang ekonomi. Contohnya, ini tujuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Terjadi dalam proses jual beli atau perdagangan, atau bisa juga memenuhi kebutuhan jasa. Ini biasanya terjadi proses transaksi uang yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang berikutnya bidang politik. Tapi tidak semua orang berinteraksi sosial di bidang politik. Contohnya anggota partai politik, anggota parlemen DPR atau MPR, maupun orang-orang dalam bidang pemerintahan. Yang ketiga, dapat terjadi kesepakatan kerjasama atau bisa juga terjadi konflik. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Berkaitan dengan adat istiadat, contohnya tadi kita berbicara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak warga masyarakat yang pertama berkumpul dan memberikan pendapat. Kedua, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bebas menganut agama dan menjalankan ibadah, mendapatkan perlindungan hukum, bebas berkomunikasi dan memperoleh informasi, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan terakhir menggunakan fasilitas umum. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat atau hal yang harus kita kerjakan atau dilaksanakan. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku, ikut berperan aktif dalam kegiatan, membantu warga lain yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menjaga ketertiban lingkungan. Di pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa interaksi itu diperlukan karena manusia tuh saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dengan interaksi yang terjadi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, apa saja sih faktor penyebab terjadinya interaksi sosial antara satu daerah dengan daerah yang lainnya? Yang pertama, karena
tidak semua daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi, suatu daerah harus berinteraksi dengan daerah yang lain, misalnya untuk mendapatkan bahan makanan. Orang-orang yang di kota harus berinteraksi dengan orang-orang yang di desa. Yang kedua, meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain, sehingga perekonomian di daerah pantai meningkat. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Misalnya suatu daerah memerlukan batu bara untuk pembangkit listrik, namun tidak memilikinya kan? Nah, kemudian membelinya di daerah yang menghasilkan batu bara. Yang keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Contohnya daerah yang tidak memiliki dokter akan mendatangkan dokter dari daerah yang lain, misalnya seperti itu. Alhamdulillah, sekian dulu materi di video kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini berkah dan bermanfaat buat kita dan buat orang lain. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.